Baik, saya akan menjawab soal nomor 1 tadi. Menurut saya, bagaimana Anda akan menggunakan dan mengembangkan keterampilan manajerial Anda sehingga Anda berhasil mengelola tim yang beraneka ragam tersebut. Menurut saya, yang pertama, saya harus mempunyai rasa percaya diri. Walaupun saya sudah, contoh yang dibilang di soal nomor pertama, sudah pernah menjadi supervisor 8 tahun dan akhirnya diangkat menjadi manajer, itu pun belum beberapa tahun dia sudah mengalami masalah, yakni 12 orang tersebut yang baru masuk 5 orang. Menurut saya, ya, dia harus mempunyai rasa kepercayaan diri, dia harus berani mengambil keputusan. Ya begitu, kalau dia tidak bisa mengambil keputusan, ya dia begitu-gitu saja. Dan cara mengembangkan keterampilan manajerial dan mengelola timnya itu sangat mudah, dimulai dari kita kesadaran diri masing-masing dan saling mengingatkan. Contohnya besok ini piket pagi, terus dia yang malam, dan terus sebaliknya, saling membantu satu sama lain. Kalau salah saling mengoreksi. Contohnya dia membuang sampah tidak pada tempatnya, diingatkan baik-baik. Begitu, itu dengan tersendirinya akan berkembang sendiri, bisa menjadi teamwork. Sekian. Saya akan menjawab pertanyaan soal kedua, soal berikutnya. Yang pertama, rumuskanlah lingkungan sebuah organisasi, minimal organisasi di mana Anda berada. Rumuskanlah. Ya, saya di sini banyak organisasi. Salah satunya yaitu Karang Taruna, yang biasanya diikuti para remaja-remaja. Nah, di situ dimana ini Kartar ini di bawah pengawasan RT RW. Ya, jadi, dan Kartar ini juga termasuk lingkungan internal. Ya, internal karena lingkungan internal adalah lingkungan yang berasal dari dalam organisasi. Misalnya yaitu terus pemegang saham dan jajaran direksi. Terus ada lagi juga lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berasal dari luar organisasi. Misalnya pesaing, pelanggan, lembaga keuangan, dan pemerintah. Dan ada lagi lingkungan umum. Ya, lingkungan umum ini ya lingkungan menyangkut semua. Banyak gitu loh, lingkungan yang menyangkut semua banyak. Yang nomor 2, apa itu ketidakpastian lingkungan? Oke, ketidakpastian lingkungan itu ya kayak tidak pasti aja gitu. Contohnya kayak orang mengalami ketidakpastian dalam latar belakang, ya begitu, ketika berhadapan dengan orang yang baru kenal, kayak orang asing gitu. Seorang ini cenderung tidak memiliki definisi yang akurat terhadap orang tersebut. Ya kayak perkataan ini ya kayak suuzon gitu, kayak wah ini jahat gitu-gitu. Nah, itu ketidakpastian. Dan bagaimana cara meminimalkan ketidakpastian? Nah, cara meminimalkannya adalah dengan cara husnuzon, kayak dengan cara berprasangka baik gitu. Oh, ini orang kayaknya baik itu, salahnya welcome, bersosialisasi dengan cara baik begitu menurut saya. Berikut yang nomor 3, globalisasi manajemen mengharuskan
para manajer untuk bertindak dan bersikap global. Mengapa organisasi harus terlibat dalam persaingan global? Apa dampaknya terhadap budaya kerja organisasi? Oke, baik, saya akan jawab. Ya, menurut saya organisasi harus mengikuti harus terlibat dalam persaingan global. Ya karena dunia mengarah ke suatu ekonomi global, maka organisasi harus menjadi global juga, ya ikut-ikutan lah gitu intinya. Baik, saya akan melanjutkan menjawab soal berikutnya, soal nomor 3 ya. Pertanyaannya, jika sumber daya manusia merupakan masalah penting dan harus dikelola dengan efektif, bagaimana Anda dapat menerapkan proses perencanaan SDM untuk sebuah lembaga pendidikan? Yang perlu diingat, organisasi tersebut ingin meminimalkan kondisi ketidakpastian. Tentunya Anda dapat membuat proyeksi tentang upaya-upaya untuk meminimalkan bagaimana usaha Anda dalam membuat perencanaan sumber daya manusia tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tadi. Menurut saya, yang akan saya ambil langkah pertama, yakni saya akan mengumpulkan dan menganalisis data-data untuk meramalkan permintaan maupun persediaan sumber daya manusia untuk diekspektasikan bagi lembaga pendidikan yang tadi. Yang kedua, mengembangkan tujuan perencanaan sumber manusia. Yang ketiga, merancang dan mengimplementasikan program-program yang dapat memudahkan organisasi untuk pencapaian tujuan perencanaan sumber daya manusia. Dan yang terakhir, saya akan mengawasi dan mengevaluasi program-program yang akan berjalan. Pasti nanti yang akan saya rencanakan ini pasti tidak akan berjalan dengan mulus. Oleh karena itu saya harus mengevaluasi terus setiap hari. Baik, saya akan menjawab soal nomor 4. Soal nomor 4 ini tentang perusahaan yang sedang mempertimbangkan untuk mengembangkan satu jenis produk terbaru, yaitu pakaian seragam anak-anak, sehingga jenis produknya bertambah menjadi 3, yakni alat permainan, minuman, dan pakaian anak-anak. Berdasarkan informasi tersebut, jenis struktur organisasi apa yang tepat untuk perusahaan tersebut, dan gambarkanlah dengan jelas bentuk struktur yang Anda maksud. Baik, menurut saya dari soal tadi saya menyimpulkan itu masuk ke struktur organisasi divisional, atau bisa disebut divisional struktur organisasi. Struktur organisasi ini divisional adalah jenis struktur organisasi yang melakukan pengelompokan berdasarkan kesamaan produk, pasar, atau letak geografisnya. Jenis struktur organisasi ini lazimnya diterapkan pada sebuah perusahaan berskala menengah, tinggi, dan lebih tinggi lagi. Karena biasa operasional yang diluarkan akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan struktur organisasi fungsional. Dengan menerapkan struktur organisasi divisional, berarti perusahaan Anda lebih memiliki kemudahan pengelolaan karena memecah divisi 1 ke divisi 2 dalam perusahaan menjadi bagian yang lebih kecil. Sedangkan kelemahannya terletak pada masalah alokasi sumber daya serta distribusi biaya yang harus dikeluarkan perusahaan.
Lanjut ke soal nomor 5 ya. Soal nomor 5 ini berhubungan dengan soal nomor 4. Setiap strategi yang ditetapkan akan berdampak pada perubahan struktur organisasi. Jelaskan maksud pernyataan tersebut. Baik, menurut saya ya, perubahan dalam strategi akan mengarah perubahan dalam struktur. Strategi sebaiknya dirancang dalam rangka memberikan fasilitas pada pengerjaan strategi dari sebuah perusahaan.